Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih dalam keadaan sehat wa afiah. Semoga kita selalu berada dalam pengawasan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kali ini saya akan membacakan dua ibarah dari dua sisi hukum seorang muslim masuk ke tempat peribadatan. Jadi ini koreksi terhadap dalil ataupun hujahnya Gus Miftah dalam kehadirannya, sikap beliau menghadiri bahkan sampai membacakan puisi, berpidato lah, namun berbentuk pembacaan puisi di gereja, di salah satu gereja di Jakarta. Maka koreksi kami adalah di situ ada dua sisi hukum yang harus kita pelajari dan fahami. Yang pertama ialah dari sisi hukum dukhulnya, masuknya seorang mukmin ke kanisah ataupun bi'ah, tempat peribadatan non-muslim. Dan sisi yang kedua ialah kepentingan, atas keperluan apa seorang muslim, seorang mukmin masuk ke kanisah ataupun bi'ah, tempat peribadatan non-muslim. Ini ada klarifikasi hukumnya masing-masing. Jadi kesalahan Gus Miftah, bukan kesalahan, kekurangan Gus Miftah pada waktu itu ialah beliau hanya membacakan ibarah ataupun referensi tentang dalil masuknya seorang muslim ke kanisah, tidak membaca sisi hukum yang kedua, yaitu atas kepentingannya. Sekarang langsung sesi yang pertama. Hukumnya seorang muslim masuk ke kanisah dan bi'ah. Bisa Anda buka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, atau bisa Anda baca, ini sudah tercantum di video Anda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Yarol Hanafiyah, ulama madhab Hanafi berpendapat bahwa annahu yukrahu lil muslimi, sesungguhnya dimakruhkan bagi seorang muslim dukhulul bi'ati. Jadi dukhulul ini bacanya. Gus Miftah kemarin salah membaca i'rabnya itu. Ini rofa. Makruh bagi seorang muslim dukhulul, bukan dukhulil, tapi dukhulul bi'ati, masuk ke tempat peribadatan non muslim. Dukhulul bi'ati wal kanisati, dan gereja. Bi'ah dan kanisah ini tempat peribadatan bagi non muslim, Yahudi, Nasrani, gereja dan katedral dan lainnya. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu majma'u syayatini, kata ulama madhab Hanafi. Karena memasuki tempat peribadatan non-muslim, tempat peribadatan non-muslim itu adalah tempat berkumpulnya syaitan, beberapa syaitan. La min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul, bukan dari sisi bahwasanya seorang muslim itu tidak mempunyai hak untuk masuk, bukan. Ya memang
memang majma'u syayatin beneran ini. Jadi dimakruhkannya bukan karena ini muslim, sedangkan yang dimasuki adalah tempat peribadatan non muslim, bukan. Tapi dikarenakan tempat peribadatan non muslim itu adalah majma'u syayatin, tempat berkumpulnya beberapa syaitan. La min haitsu innahu laysa lahu min haqqid dukhul. Wa dhahaba ba'du Syafi'iyah. Sekarang sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat fi ra'yin, dalam satu pendapat, ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha. Sesungguhnya tetap tidak diperbolehkan, tidak boleh bagi seorang muslim dukhuluha, memasuki kanisa ataupun bi'ah, itu tempat peribadatan non muslim, illa biidnihim, kecuali dengan izin mereka non muslim. Wa dhahabal ba'dul akhar, sebagian yang lain dari mazhab Syafi'i berpendapat fi ra'yin akhar, dalam pendapat yang lain, ila annahu la yahrumu dukhuluha, bahwasanya tidak haram masuk ke kanisa ataupun bi'ah, tempat peribadatan non muslim, tidak haram, bi ghairi idnihim, meskipun dengan tanpa izin mereka. Ini pendapat ulama Syafi'iyah yang lain. Wa dhahabal Hanabilah, ulama mazhab Hambali berpendapat ila anna il muslimi dukhulu bi'a wal kanisa wa nahwihima, sesungguhnya bagi seorang muslim boleh masuk ke tempat peribadatan non muslim, gereja, katedral, apa lainnya, wa nahwihima, bahkan wassalah fi dzalika, melaksanakan sholat di situ boleh. Ini kata ulama mazhab Hambali. Wa an Ahmad, dan dari Ahmad bin Hambal, yukrahu, dimakruhkan memasuki tempat peribadatan non muslim, makruh kata Imam Ahmad bin Hambal, ingka nasam masurah, ketika di dalamnya itu terdapat gambar-gambar Tuhan mereka. Wakila mutlaqan, versi yang lain mutlak, nggak ada batasan, mau ada gambar nggak ada gambar, masuk ke tempat peribadatan non muslim itu hukumnya makruh. Ini versi yang lain. Zakara dzalika fi ri'ayah. Ini jadi ini hukum masuk ke tempat peribadatan non muslim. Ada banyak versi pendapat dari ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali, dan ulama mazhab Syafi'i. Sekarang kepentingannya, ketika kita melihat video pernyataannya Gus Miftah itu, ternyata itu dalam rangka menjalin kerjasama dalam mewujudkan dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan. Kerjasama dengan non muslim itu ada hukumnya juga. Ini ada klasifikasinya dalam hukum. Ini bisa Anda buka dalam kitab Tafsirul Fakhri Razi, kitab Tafsir Al-Fakhri Razi, juz 1 halaman 1124. Wa'lam anna qaunal mu'minih muwaliyan lil kafir. Ketahuilah sesungguhnya keberadaan seorang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir, yahtamilu salasata aujuhin, itu mencakup tiga wajah, tiga jalan, tiga kriteria. Ahaduha, yang pertama ialah ayyakuna radiyan bi kufrihi. Ada seorang mukmin, dia bekerja sama, mengajak bekerja sama, ataupun ya kerjasama lah, bermitra dengan non muslim dalam keadaan radiyan bi kufrihi, ridha terhadap kufurnya mereka, bahkan wa yatawallahu li ajlihi,
bahkan sampai menjalin kerjasama dengan meridhoi terhadap kekufuran mereka. Wa hadza mamnu'un minhu. Apabila model kerjasama kondisinya seperti ini mamnu'un minhu, dilarang oleh agama. Dilarang. Kenapa? Li'anna kulla man fa'ala dzalika, karena sesungguhnya orang mukmin yang berbuat seperti itu kana musawwiban lahu fi dzalika ad-din, dia hakikatnya membenarkan ideologi mereka, keyakinan mereka. Sedangkan wa taswibul kufri kufrun, sedangkan membenarkan praktek kufur adalah kufur. Wa ridha bil kufri kufrun, begitu juga ridha terhadap praktek kufur adalah kufur. Maka seorang mukmin yang seperti itu fayastahilu ayyabqa mu'minan, sangat mustahil apabila dikatakan seorang mukmin yang keimanannya langgeng, sangat mustahil maqaunihi bihadis sifati, dalam keadaan kondisi seperti itu. Itu muwalah lil kafir, kriteria yang pertama yang dilarang oleh agama. Kemudian wasaniha, langsung ke bawah, kerjasama dengan non muslim. Kriteria yang kedua ialah al-mu'asyar al-jamilah. Seorang mukmin dengan non muslim tersebut menjalin hubungan yang baik di dunia, namun bihasbil zahiri, dengan menghitung-hitung perkara zahir. Jadi dari sisi zahirnya saja dia bermuasyarah yang baik, berhubungan yang baik, tidak sampai meridhai terhadap kekufurannya. Wadzalika ghairu mamnu' minhu, dan hal itu model yang kedua ini, mualah yang kedua ini tidak dilarang oleh agama. Tidak dilarang oleh agama, beda dengan mualah dengan kriteria yang pertama. Kemudian wal qismus salis, kriteria yang ketiga, model kerjasama muslim dan non muslim, wa huwa kal mutawassit bainal qismaini al awwalaini. Ini ada di tengah-tengah antara keduanya, antara kriteria yang pertama dan yang kedua, ada di tengah-tengah. Apa? Yaitu huwa anna muwalatal kuffar bima'na rukun ilaihim wal ma'unah wal mudhaharah wal nusrah. Bermitranya seorang muslim dengan non muslim tersebut yaitu bima'na rukun ilaihim, yaitu mewujudkan kepercayaan dalam hatinya kepada mereka non muslim. Wal ma'unah, menjalin saling tolong menolong, saling bantu. Imma bisababil qarabah, ada kalanya disebabkan karena ada hubungan famili, atau bisababil mahabbah, atau karena faktor sebab saling mencintai. Ma'tiqadin annadinahu batil, tapi tetap i'tiqadnya meskipun saling tolong menolong, keyakinannya tetap menganggap bahwa agama non muslim tersebut batil. Nah, model muwalah yang ketiga ini fahadza la yajibul kufrah. Praktek yang ketiga ini tidak mewajibkan pada kufur, illa annahu manhiyun anhu, hanya saja ini tetap dilarang oleh agama. Kenapa? Kalau muslim dan non muslim sing berkumpul, seorang muslim membangun kepercayaan kepada non muslim dan saling bantu membantu, meskipun i'tiqadnya tetap meyakini bahwa Islam yang benar dan keyakinan mereka yang salah, tapi menjalin hubungan yang sangat erat dengan memberikan kepercayaan pada mereka, ini tetap dilarang oleh agama. Kenapa? Li'annal muwalah bihadzal makna, karena muwalah dengan kriteria ini qad tajurruhu ila istihsani tariqatihi, ini dapat menarik seorang muslim tersebut kepada istihsani tariqatihi, dapat menarik dirinya pada kondisi yang buruk, yaitu dia akan menganggap baik
jalan kehidupan mereka, menganggap bagus jalan kehidupan mereka non-muslim. Waridha bidinihi, dan akan berujung dia seorang muslim tersebut akan ridha terhadap ideologi non-muslim tersebut. Wadzalika yukhriju al-Islam, dan hal itu akan mengeluarkan muslim tersebut dari keislamannya, akan keluar dari keislamannya. Nauzubillah. Jadi ini sesi hukum yang kedua. Jadi beda, hukum dukhulnya beda, hukum kepentingannya beda, ada hukumnya masing-masing. Jangan dihukumi dukhulnya, masuknya saja, tapi kepentingannya juga ada konsekuensi hukumnya juga. Jadi demikian dari saya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.